Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmi Anjeli, NIM 2121018. Saya berasal dari kelas PAI 1, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan UAS Keminangkabauan yang dibimbing oleh Ibu Suci Agustia Putri MPD. Baiklah, makalah yang kali ini yang saya jelaskan yaitu berjudul Pengelolaan Harta Pusaka di Minangkabau. Penjelasan pertama yaitu konsep dan kedudukan tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA mengakui adanya hak ulayat. Tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada. Misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan, maka sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah beralih fungsi menjadi bekas tanah ulayat. Yang pertama yaitu konsep dan kedudukan tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA mengakui adanya hak ulayat. Tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada. Misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat. Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki oleh masyarakat hukum adat. Untuk itu, berdasarkan UUPA, tanah tersebut secara otonomi dikuasai oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perorangan. Tanah ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik perorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Yang kedua yaitu tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari.
Penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu-penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Yang ketiga yaitu tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau parui yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris. Sementara itu tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang baman siang oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh niniak mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Yang keempat yaitu tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaannya dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Tanah ulayat rajo berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang baman siang oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat Minangkabau. Yang ketiga yaitu harta pusako tinggi. Harta pusako tinggi diartikan sebagai harta yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu atau perempuan. Dari harta tersebut mereka diberi hak pengelolaan bukan kepemilikan. Hasil dari hak pakai itu kemudian dibagi rata sesuai dengan jumlah kerabat dalam satu keluarga. Harta pusako tinggi diwarisi oleh seorang pemuka adat. Masyarakat Minangkabau menyebutnya niniak mama. Sosok itulah yang menentukan bagaimana pengelolaan hak pakai tanah. Sesuatu apapun tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari niniak mama, termasuk soal menjual tanah. Yang keempat yaitu harta pusako rendah. Berbeda dengan harta pusako tinggi, harta pusako rendah adalah harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga baik ayah maupun ibu. Harta itu diperoleh melalui transaksi jual beli karena harta tersebut dapat diperjualbelikan. Umumnya harta pusaka rendah dibuatkan sertifikatnya seperti tanah. Meski memiliki pengertian berbeda, harta pusako tetap menyimpan arti khusus. Menjual tanah pusako bukan kebiasaan masyarakat Minang, apalagi alasan jual adalah untuk bermewah-mewahan. Yang kelima yaitu harta kepemilikan. Di Minangkabau, harta pusako atau harta pusako dimiliki oleh keluarga dari keturunan Mandeh Saparui, yang artinya orang-orang seketurunan dari ibu, walaupun keluarga Saparui itu memiliki harta itu, tapi mereka hanya punya hak untuk memakai namun tidak boleh untuk diperjualbelikan. Harta ini dipunyai oleh anak, cucu, cicit yang berjenis kelamin perempuan. Dari kalimat di atas dapat kita simpulkan bahwa harta di Minangkabau hanya dimiliki keturunan perempuan, di mana kepemilikan harta ini diawasi dan dinaungi oleh mama atau saudara laki-laki dari ibu yang dituakan dalam suatu kaum, di mana tugas mama selain mengawasi, membimbing anak kemanakan juga mengatur dan mengembangkan harta pusaka tersebut. Oleh sebab itu, gelar atau julukan mama di suatu kaum Minangkabau sangat diperlukan untuk keberlangsungan suatu kaum. Mama yang
Yang dituakan adalah mama yang sangat disegani karena kewibawaannya dan sifat tingkah lakunya yang baik dan dapat dicontoh. Jadi, dari penjelasan saya di atas dapat kita simpulkan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun-temurun yang tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dalam wilayah yang bersama. Pusako terbagi menjadi dua, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi berupa tanah, sawah, ladang, kebun, kolam, pandam pekuburan, rumah gadang, dan lambang kebesaran berupa keris dan pakaian adat. Serta harta pusako rendah adalah segala harta pencarian kedua orang tua. Sekian yang dapat saya jelaskan dari makalah saya yang berjudul Pengelolaan Harta Pusaka di Minangkabau. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.